Tian Mingyan, Chen Ping tiba-tiba merasa pusing. Orang ini sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dia memiliki mata surgawi, hal itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Chen Ping sedang berpikir, tapi dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali, bahkan langkah angin pun berasap, tapi aura berbahaya di belakangnya semakin dekat. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Chen Ping tidak berani menoleh ke belakang, dia melemparkan dirinya ke depan dan berguling dengan kuat, menghindari pukulan itu. Chen Ping berdiri dan melihat Qi Peijia sudah ada di depannya, dengan cibiran berbeda di wajahnya. Wah, tadi ku bilang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi kamu tidak perlu lari lagi, kamu harus mati dengan patuh. Qi Peijia berkata dengan dingin. Persetan denganmu. Dengan pedang pembunuh naga Chen Ping di tangan, matanya menjadi sangat tajam. Bahkan jika dia tahu dia kalah, Chen Ping tidak akan bisa menangkapnya tanpa ragu-ragu. Ini bukan karakternya. Saya melihat tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan produk naga di dadanya bersinar terang. Chen Ping berteriak keras, dan seketika sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, 6 sosok mengepung Qi Peijia. 6 Chen Ping yang identik, masing-masing memiliki aura yang persis sama. Qi Peijia memandang Chen Ping yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa orang, tapi dia bahkan tidak panik sama sekali. Huff, itu hanya ilusi. Apakah kamu ingin mempraktikkannya sendiri? Qi Peijia mengira Chen Ping sedang melakukan ilusi. Chen Ping mengabaikannya karena Qi Peijia menganggap teknik pedang 9 bayangan sebagai ilusi. Chen Ping dapat memanfaatkan kecerobohannya dan mengambil tindakan. Chen Ping berteriak pelan, serangkaian suara mendengung terdengar, dan 6 Chen Ping yang identik langsung menembakkan cahaya pedang. Tapi ke-6 sinar pedang ini bergetar sedikit, dan kemudian mulai terbelah, dan segera berubah menjadi ribuan sinar pedang, mengelilingi Qi Peijia, dan semuanya menebas ke arah Qi Peijia. Merasakan bahaya datang dari segala arah, Qi Peijia sedikit mengernyit. Itu bukan ilusi, asteris. Qi Peijia merasakannya, Chen Ping tampak seperti dia benar-benar ada di segala arah. Sampel, bahkan lampu pedang ini persis sama, tidak ada ilusi. Pupil Qi Peijia terus menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ribuan cahaya pedang. Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengkloning dirimu sendiri, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuh. Qi Peijia meraung, dan kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kabut hitam ini membungkus tubuh Qi Peijia dengan erat. Iblis gelap. Bersamaan dengan raungan Qi Peijia, kabut hitam yang membungkus tubuh Qi Peijia mulai mengeras dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sepasang baju besi, yang dikenakan dengan sempurna di tubuhnya. Armor hitam itu tidak memiliki cahaya sama sekali, sekilas terlihat seperti jurang maut. Saat ini, Chen Ping mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sedangkan Qi Peijia mengenakan baju besi sihir hitam, keduanya seperti pejuang, mewakili sisi masing-masing. Liu Shuei mengikuti semacam pembudidaya iblis untuk mengejar, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Apa yang mereka lihat adalah 6 Chen Ping emas, dengan Qi Peijia Guo berbaju hitam di tengahnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Qi Peijia. Apa yang terjadi? Kenapa mereka ada 6? Apakah mereka kembar 6? Sial, apa kau tidak melihat kalau mereka semua adalah orang yang persis sama? Mereka semua pasti hantu dan palsu. Tidak, sepertinya tidak palsu, masing-masing memiliki aura yang sama. Banyak pembudidaya iblis membicarakannya. Wajah Liu Shuei pucat. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Ping punya begitu banyak trik. Saat itu, dia ditipu oleh Chen Ping, dan dia mengira dia ceroboh. Tapi sekarang sepertinya dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Saat berhadapan dengannya, Chen Ping tidak perlu menggunakan teknik pedang 9 bayangan sama sekali. Tidak jauh dari sana, semua orang dari keluarga Ning juga tiba, melihat 6 Chen Ping yang identik. Ning Keichen juga bingung. Mata Ning Zi sedikit menyipit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia melihat Chen Ping menjadi begitu kuat setelah memasuki dunia surga dan bumi dari dunia sekuler. Itu hanyalah pertumbuhan yang tidak normal. Di mata semua orang, ribuan cahaya pedang menembus Qi Peijia secara langsung, tetapi Qi Peijia tidak mengelak, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ketika 10.000 cahaya pedang itu menembus tubuh Qi Peijia,
Qi Peijia berdiri tak bergerak dan baik-baik saja. 10.000 cahaya pedang itu sepertinya telah ditelan oleh armor sihir hitam dan jatuh langsung ke jurang maut. Tidak ada reaksi sama sekali, dan tidak ada salahnya sama sekali. Sial, Qi Peijia sangat hebat. Apa yang terjadi? Berapa lama Qi Peijia menjadi begitu kuat? Armor macam apa yang dia kenakan? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak pembudidaya iblis terkejut. Bagaimanapun, Qi Peijia dulunya adalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan rendah dan tidak ada yang meremehkannya, namun, Qi Peijia, yang telah menghilang beberapa saat, muncul kembali dan benar-benar memiliki kekuatan abnormal. Bagaimana mungkin banyak pembudidaya iblis tidak terkejut? Liu Shuei bahkan lebih terkejut lagi dan tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Rusak, Tuan Chen dalam bahaya. Ning Keichen tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju tangannya ketika dia melihat ini, dan dia menjadi khawatir pada Chen Ping. Wah, teknik cloningmu cukup bagus, awalnya kupikir begitu adalah ilusi, aku tidak menyangka telah meremehkanmu. Petik 2. Seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama. Dia memiliki seni cloning dan luar angkasa. Tampaknya kamu memiliki banyak hal baik. Jika kamu dengan patuh menyerahkan barang-barangmu dan mewariskan keahlianmu kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih nyaman. Qi Peijia berkata dengan nada meremehkan, aku akan menjaga ibumu. Chen Ping menulis, berbalik dan lari. 6 Chen Ping yang identik melarikan diri dari arah yang berbeda. Di tempat kejadian, Chen Ping ingin meninggalkan beberapa klon untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Melihat 6 Chen Ping yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda, Qi Peijia tidak terburu-buru, tetapi memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya. Saya melihat telapak tangan Qi Peijia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata perlahan muncul di dahinya, disertai dengan buka mata dahimu. Seluruh dunia menjadi abu-abu dan tidak berwarna di mata ini. Chen Ping, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasa warna dunia telah berubah, dan kemudian dia merasa seperti dikurung. Mata Tianming, Tuan Chen, jika Anda membuka mata Tianming, klon Anda tidak akan berguna. Melihat ini, Zheyan buru-buru mengingatkannya. Chen Ping menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Qi Peijia sedang menuju ke arahnya, klon-klon itu menghilang tepat di bawah mata Tianming, hanya tubuh Chen Ping yang masih ada. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti berlari. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia berlari. Qi Peijia berjalan perlahan, mata di dahinya telah menghilang. Kenapa kamu tidak lari? Qi Peijia tersenyum dingin dan berkata, aku tidak ingin lari lagi. Aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu meskipun aku berlari. Mata Tianmingmu terlalu kuat. Chen Ping menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka Anda mengetahui tentang batas Tianming, sepertinya Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Karena kamu tidak akan melarikan diri, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku jamin kamu akan mati dengan nyaman tanpa rasa sakit. Kalau tidak, aku akan mencabut jiwamu dan menyiksamu, Qi Peijia mengancam Chen Ping. Banyak pembudidaya sihir juga berlari mendekat. Ketika Liu Shuei melihat Chen Ping menyerah untuk melarikan diri, dia berkata dengan gembira, wah, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu begitu jujur sekarang? Kamu harus melakukan apa yang dikatakan Tuan Qi, jika tidak, kamu akan melakukannya merasa lebih baik. Chen Ping memandang Liu Shuei dengan jijik dan berkata, kita sedang berbicara, mengapa anjingmu menggonggong? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tapi jika aku ingin membunuhmu, percaya atau tidak, itu hanya masalah membesarkanku tangan. Liu Shuei menatap mata Chen Ping dan ketakutan sejenak, lalu perlahan mundur ke belakang Qi Peijia. Liu Shuei tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ping adalah benar. Jika Chen Ping mati-matian membunuhnya sekarang, Qi Peijia mungkin tidak bisa menghentikannya. Jadi Liu Shuei takut dan berhenti memprovokasi Chen Ping. Ning Keichen, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini dan berkata dengan cemas, leluhur, haruskah kita membantu Tuan Chen? Tidak perlu. Ning Zi menggelengkan kepalanya. Leluhur, ketika kita berada di ujung utara, Tuan Chen juga membantu keluarga Ning kita. Kita tidak bisa mati begitu saja tanpa menyelamatkannya, kan? Kata Ning Keichen. Jika Ning Keichen tidak bekerja sama dengan Chen Ping pada saat itu, Ning Keichen akan dibunuh oleh 5 elemen aliansi iblis.
Jangan khawatir, Chen Ping ini tidak akan mati semudah itu. Ningzi menatap Chen Ping dengan erat dan berkata dengan tenang. Ning Keichen tertegun dan memandang Ningzi dengan beberapa keraguan, dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya tahu bahwa Chen Ping tidak akan mati. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Chen Ping. Nak, apakah kamu ingin mengerti? Apakah kamu ingin patuh, atau kamu ingin aku melakukan sesuatu? Qi Peijia berkata pada Chen Ping. Saya tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Jangan bicara tentang Anda, alam kesengsaraan tingkat 8 yang kecil, bahkan jika Anda adalah makhluk abadi di depan saya, lalu kenapa? Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku pasti akan menggosok hidungmu dengan ingus, yang akan membuatmu muak sampai mati. Kata Chen Ping dengan mata tajam. Wah, kamu punya bakat, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Qi Peijia tersenyum dingin dan berkata, sudah kubilang, Paman, aku punya banyak kemampuan, dan aku akan menggunakan semuanya untuk menakutimu sampai mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Tepat ketika Qi Peijia tidak tahu jenis senjata apa yang dipegang cambuk Chen Ping. Chen Ping mencambuk Qi Peijia. Qi Peijia tidak mengelak, dengan tatapan jijik di matanya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Chen Ping, dia tidak bisa terluka sama sekali. Sekarang dia mengenakan baju besi sihir hitam, semua senjata Chen Ping tidak berguna. Tetapi ketika iblis itu berada di depannya, Qi Peijia tertegun, dengan sedikit kepanikan di matanya. Karena aura yang terpancar dari cambuk ajaib tidak dapat menembus baju besi sihir hitam dan langsung mencapai lautan kesadarannya. Saat cambuk ajaib menghantam tubuh Qi Peijia dengan keras, Qi Peijia mengerang dan mundur 3 langkah. Qi Peijia merasa jiwanya telah terpukul dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Adapun para penggarap iblis lainnya, bahkan jika mereka tidak terkena cambuk iblis, hanya nafas cambuk saja yang akan membuat hati mereka menegang, seolah-olah mereka telah dipukul. Senjata apa yang kamu punya? Qi Peijia bertanya dengan sedikit cemberut. Ini adalah cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan kalian para penggarap iblis. Chen Ping tersenyum dingin. Pecahkan cambuk ajaibnya. Mata Qi Peijia sedikit menyipit, pantas saja armor sihir hitamku tidak bisa menghentikannya, ternyata itu dirancang khusus untuk menyerang para penggarap iblis kita. Karena kamu tahu betapa kuatnya dirimu, kenapa kamu tidak cepat keluar dari sini, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Chen Ping mengangkat alisnya dan berkata, menggambar laporan iblis. Hahaha, kamu naif sekali. Biarpun kamu punya cambuk ajaib, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Qi Peijia tertawa terbahak-bahak. Jika bisa, coba saja dan kamu akan tahu. Setelah itu, Chen Ping kembali menyerang Qi Peijia. Setelah melihat ini, pembudidaya iblis lainnya berbalik dan lari, bersembunyi jauh, karena takut dibuat tidak nyaman oleh aura pada botol iblis.